Shalom anak-anak, apa kabar? Cigu harap kita semua baik-baik dan senantiasa sehat dan semangat. Anak-anak, Cigu mau tanya ya, apakah dalam hidup kita pernah melakukan hal-hal yang buruk? Kalau Cigu ingat-ingat lagi ya, dalam hidup Cigu masa itu, Cigu juga pernah melakukan hal-hal yang buruk, salah satunya berbohong. Mungkin anak-anak ada juga pernah melakukannya. Ya, perkara-perkara yang buruk seperti bohong dikenali sebagai dosa. Kita semua tahu bahwa dosa harus dihukum. Bukan saja ibu bapak dan guru-guru kita yang menghukum kita, tetapi Allah juga harus menghukum dosa. Karena semua dosa mengingkari Allah, sama ada dosa orang dewasa atau dosa anak-anak. Tapi selepas dosa dihukum, ia harus diampuni. Kadang-kala ibu bapak kita berkata kepada kita, "Saya mengampuni kamu." Allah juga mau mengampuni kita. Bila Yesus mati, Dia menanggung hukuman Allah terhadap dosa-dosa kita semua. Dia tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan. Namun Yesus rela menanggung hukuman bagi kita supaya Allah mengampuni kita. Sebab itulah Yesus berdoa di Taman Getsemani, walaupun dia takut untuk menderita dan mati di kayu salib, dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Marilah kita sama-sama berdoa seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Anak-anak, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Namun demikian bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terlaksana. Amin. Selepas Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia ditangkap oleh ramai orang. Mereka membawa Yesus kepada pemimpin-pemimpin tertinggi untuk dihakimi. Dihakimi berarti memutuskan sama ada Yesus bersalah atau tidak, dan kemudian apa yang patut dilakukan terhadapnya. Para pemimpin tidak dapat mencari sebarang kesalahan, tetapi mereka tetap mengatakan Yesus harus mati. Malah mereka membuat orang ramai yang berkumpul di sana untuk melihat Yesus dihakimi berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia!" Walaupun tiada sesiapa pun yang dapat menemui apa-apa kesalahan padanya. Yesus dibawa pergi dan disalibkan. Yesus terpaksa berjalan dengan memikul salib yang berat di atas bahunya. Pada zaman Yesus, orang jahat dihukum dengan dipaku di atas kayu salib. Seluruh tubuh badan Yesus kesakitan sehingga dia jatuh ke tanah. Kemudian ada seorang datang untuk membantu Yesus memikul salib yang berat itu. Akhirnya mereka sampai di Kalvari yang terletak di luar kota. Di sana Yesus disalibkan. Tangannya yang banyak membantu dan menyembuhkan orang ramai dipaku di kayu salib. Kakinya yang berjalan untuk menyampaikan berita baik dipakukan pada kayu salib. Tetapi dia tidak marah dan tidak melawan. Dia hanya berdiam dan berdoa bagi mereka yang melukainya. Di sebelah kiri dan kanan salib Yesus terdapat dua orang yang turut dihukum. Mereka telah melakukan kesalahan dan memang patut dihukum. Tapi Yesus tidak. Bila Yesus memandang ke bawah dari salibnya, dia melihat ibunya berdiri di sana menangis. Dia juga nampak Yohanes, muridnya, berdiri di samping ibu Yesus. Yesus memandang mereka dengan penuh kasih sayang. "Ibu," dia berkata, "mulai hari ini Yohanes akan menjadi anakmu." Dan kepada Yohanes dia berkata, "Yohanes, jagalah ibuku seperti ibumu sendiri." Yohanes menganggukkan kepalanya.
Hari semakin panas, sinar matahari hangat memancar atas tubuh Yesus. "Aku dahaga," Yesus berkata. Seseorang memberikan Yesus minum. Selepas dia minum, dia berkata, "Sudah selesai." Dia memejamkan matanya dan mati. Pada petang itu, kawan-kawan Yesus menurunkan jenazah Yesus dari atas salib dengan penuh kesedihan. Mereka menguburkannya di dalam sebuah goa yang telah dikorek pada bukit berbatu sebagai tempat pemakamannya. Di situ Yesus terbaring, tetapi hanya untuk 3 hari. Dia akan hidup kembali. Kita akan mendengar tentang kebangkitannya pada minggu hadapan.